Selamat pagi Pak Jonter, kami dari kelas 2D dan hari ini kami akan membuat video UAS yang bertemakan berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Christina Estel. Perkenalkan, nama saya Clarissa Helene Dosta. Perkenalkan, nama saya Lili Violen. Perkenalkan, nama saya Christine Putri. Perkenalkan, nama saya Daniel Permanento. Perkenalkan, nama saya Justin Andreas. Perkenalkan, nama saya Jason Moreno. Perkenalkan, nama saya Alvin Saputra. Kita langsung ke bagian video. Halo semuanya, salam sejahtera. Pada video ini, kelompok kami akan menganalisis secara kritis sebuah kasus yang belakangan ini banyak diperbincangkan. Kasusnya itu berawal dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Dadan Hindayana, yang menyoroti bahwa kekalahan timnas sepak bola di Indonesia itu disebabkan oleh kekurangan gizi pada pemain-pemainnya. Nah, menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, mengkritik pernyataan tersebut dengan menyebutnya lebay dan meminta BGN untuk fokus saja mengurus masalah teknis program MBG. Nah, mari kita bedah kasus ini menggunakan 6 parameter berpikir kritis. Sekarang saya akan menjelaskan kategori untuk klaimnya. Pertama, kami mengategorikan klaim-klaim utama dalam kasus ini menjadi 3. Pertama, klaim fakta dari Kepala BGN yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat antara gizi yang buruk di masa lalu dengan kekalahan timnas. Kedua, klaim nilai dari Komisi X yang menilai pernyataan Kepala BGN berlebihan atau lebay dan terkesan hanya sekedar gimmick. Ketiga, klaim kebijakan di mana Komisi X menyarankan agar BGN memprioritaskan kebijakan untuk menyukseskan dan mengevaluasi program utama mereka, yaitu makanan bergizi gratis. Kedua, mari kita lakukan analisis kritis. Secara identifikasi, masalah utamanya adalah benturan relasi komunikasi pejabat publik dengan tugas pokoknya. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa Kepala BGN mencoba menggunakan isu populis, yakni sepak bola untuk menyoroti urgensi program ini. Namun di saat yang sama, Komisi 10 itu melihat sebagai langkah yang kurang bijak, mengingat program MBG sendiri lapangan masih menghadapi perkembangan serius, contohnya seperti belum meratanya distribusi dan adanya keluhan keracunan di beberapa daerah. Karena itu, secara evaluasi, kritik dari Komisi 10 lebih valid berdasarkan standar profesionalisme. Dari sini kita bisa memetakan argumen pro BGN bisa berbunyi pernyataan tentang timnas adalah analogi agar publik sadar bahwa gizi buruk merusak kualitas SDM di segala bidang, termasuk olahraga, sehingga program MBG itu krusial. Namun terdapat counter argumen dari pihak Komisi 10, yaitu performa olahraga dipengaruhi oleh banyak faktor teknis dan infrastruktur. Seharusnya bukan sekedar gizi. Pejabat publik seharusnya fokus memitigasi masalah tim operasional MBG hari ini, bukan berspekulasi tentang sepak bola. Ya, kami menyusun pola penalaran deduktif dari kasus ini. 1. Modus ponens. Jika program MBG masih memiliki banyak kekurangan teknis, maka Kepala MBGN harus fokus mengevaluasinya. Faktanya, program MBG masih memiliki kekurangan, maka Kepala BGN harus mengevaluasinya. 2. Modus tollens. Jika gizi adalah satu-satunya penentu kemenangan, tim dengan gizi baik pasti selalu menang. Kenyataannya, tim bergizi baik tidak selalu menang karena faktor taktik. Maka, gizi bukanlah satu-satunya penentu kemenangan. 3. Silogisme hipotesis. Jika BGN fokus membenahi MBG, makanan akan lebih aman. Tapi jika makanan aman, angka kurang gizinya itu turun. Jadi kesimpulannya, jika BGN fokus, angka gizi akan turun. 4. Silogisme disjuntif. Kepala BGN harus fokus mengurus kepala MBG atau sibuk mengomentari isu timnas. Kepala BGN tidak seharusnya sibuk mengomentari timnas, maka ia harus fokus mengurusi kendalanya MBG. Yang kelima, untuk contoh argumen induktif, ditemukan kasus keracunan di Sukoharjo dan distribusi yang lambat di Pasuruan. Berdasarkan premisi ini, disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan MBG secara nasional belum siap sepenuhnya. Ada parameter terakhir, yaitu mengidentifikasi kesesatan berpikir atau logical fallacy dalam kasus ini. Kami menemukan 2 jenis cocok logika.
Yang pertama adalah oversimplification atau penyederhanaan kausalitas pada pernyataan Kepala BGN. Menyimpulkan bahwa kekalahan timnas Indonesia semata-mata karena gizinya kurang bagus, mengabaikan faktor-faktor dominan lain yang jauh lebih kompleks dalam sepak bola. Contohnya yaitu seperti kualitas pemilihan usia dini, taktik pelatih, hingga kualitas kompetisi liga. Saya bakal membahas tentang yang kedua, yaitu red herring, atau yang berarti pengalihan isu. Membawa isu timnas yang sedang populer ke ranah perbincangan publik dapat berfungsi sebagai distraksi. Hal ini mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah substansial yang seharusnya dievaluasi bersama, yaitu kendala teknis dan logistik program MBG atau makan bergizi gratis di lapangan. Kesimpulannya, komunikasi publik pejabat negara harus berpijak pada logika yang valid dan juga relevan, dengan juga bertanggung jawab. Sekian presentasi penerapan.